Mereka memang susah untuk pegang pensil. Itu perjalanannya kurang lebih 4-5 hari. Bayangkan, tapi ketika pas sampai sana, mata kita langsung disuguhi pandangan yang menakjubkan. Kalau menyapa itu menggunakan hidung ya? Ya, dengan orang. Berarti kakak selama ada di Sumba melakukan tradisi cium hidung itu dengan. Dalam seri bercerita ini, kami mencoba menghadirkan pengalaman dan perjuangan mereka dari balik papan tulis. Inilah Guruku. Bersama saya sudah ada seorang guru taman kanak-kanak di Sumba. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Jumita Prapmawati dan mari kita dengarkan kisahnya. Shalom sahabat pesat, berjumpa dengan saya Novauli Marianata. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu narasumber kita yang hebat, seorang guru yang pernah mengajar di Sumba, dan kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Halo Kak Jumita. Halo Nova. Gimana nih kabarnya nih Kak? Puji Tuhan baik, sehat. Bagaimana? Oh, saya sehat juga. Iya. Kakak ditugaskan untuk melayani, mengajar di daerah Sumba. Apa yang terjadi saat kakak pertama kali masuk ke daerah Sumba tersebut? Pertama tentunya kaget ya, kaget. Tapi juga karena sudah banyak teman-teman juga dari sana, jadi ya mungkin nggak terlalu yang kagetnya yang bagaimana sih, hanya pas ketika benar-benar bersentuhan langsung bertemu dengan mereka, oh begini ternyata ya gitu kan. Berarti yang apa yang mereka teman-teman NTT itu pernah bilang bahwa Sumba seperti ini itu, oh iya ya, real, benar-benar saya lihat langsung dan saya rasakan sendiri seperti apa. Jadi perasaannya itu seperti sesuatu yang wow gitu, yang wow. Dan saya dari suku Jawa tentu beda sekali dengan budaya yang ada di NTT seperti itu. Kalau untuk berkaitan dengan beradaptasi dengan mereka, tentu mereka agak pertama canggung ya, pasti rasa canggung, apalagi dengan logat saya yang Jawa begitu, kadang mereka ketawa seperti itu kan, mereka ketawa dengan logat saya seperti itu, terus ngikutin juga bagaimana bahasanya begini kan. Saya selama setahun setengah di sana itu belum bisa mengungkapkan dengan baik atau mungkin mengerti maksud orang tersebut gitu. Jadi lebih sering pakai bahasa Indonesia kalau di sana. Oh gitu. Jadi maksudnya kakak belum ngerti bagaimana kalau orang tuh ngomong dengan bahasa Sumba itu sendiri. Iya. Jadi berarti kakak berinteraksi dengan anak-anak itu bagaimana? Anak-anak itu apa sudah tahu bahasa Indonesia atau memang pakai bahasa mereka sendiri, bahasa Sumba? Iya, kalau mereka di sekolah ya, mereka datang ke sekolah, kebanyakan mereka pakai bahasa daerah gitu ya. Cuman ditekankan untuk di sekolah itu anak-anak di sekolah harap menggunakan bahasa Indonesia. Memang agak kesulitan, tetapi ada salah satu anak yang maksudnya dia pinter nih bahasa Indonesianya. Jadi misalnya anak ini ngomong bahasa daerah, bahasa Sumba itu, saya tanya lagi, ini artinya apa gitu, artinya apa? Jadi dia jadi translatornya saya gitu. Nah, untuk anak-anak ini sendiri itu banyak ini sih, maksudnya mereka kebiasaan di rumah itu pakai bahasa daerah gitu, kebiasaan mereka pakai bahasa daerah sehingga sampai di sekolah pun juga terbawa begitu. Kak, di bayangan aku kan kalau Sumba itu seperti padang ada mungkin ilalangnya gitu. Itu bayangan aku ya, soalnya aku juga belum pernah ke Sumba. Atau mungkin kayak kuda liar yang berjalan gitu. Itu sebenarnya emang secara aslinya di Sumba seperti itu atau seperti apa Kak visualnya? Ya, waktu pertama saya nyampe itu di Pelabuhan Waingapu ya, Pelabuhan Waingapu, karena dari Surabaya kita naik kapal, itu perjalanannya kurang lebih 4-5 hari. Bayangkan di kapal 4-5 hari gitu kan, di kapal. Tapi ketika pas sampai sana, mata kita langsung disuguhi pandangan yang menakjubkan. Wow. Itu bukit-bukit. Tapi sayangnya waktu itu masih musim kemarau ya, jadi itu bukit-bukitnya itu rumput-rumputnya coklat gitu kan. Seharusnya hijau nih. Iya, harusnya hijau. Aduh, bagaimana kalau hijau, seandainya hijau. Tapi tetap ada keindahannya gitu. Maksudnya ada keindahannya ketika semuanya tuh rata, warnanya coklat semuanya, Mas. Karena kan kering ya, karena memang waktu itu memang musim kemarau kan, jadi
pandangan kita tertuju di situ. Dan ketika perjalanan menuju, saya kan di Sumba Barat Daya, dari Waingapu itu kan Sumba Timur ke Sumba Barat Daya itu perjalanannya bagus sekali. Jadi kita naik dijemput dengan mobil, kita naik mobil dijemput seperti itu, dan di jalan itu kita lihat kiri kanan itu memang ada jalan-jalan curam-curamnya gitu ya, ada curam-curamnya, cuman kita disuguhi dengan pemandangan yang begitu spektakuler ya. Jadi benar-benar ya ampun, seperti ini ya ternyata. Dan saya rasakan memang sih di sana sangat panas. Saya dari Salatiga yang udaranya dingin masuk ke langsung berbeda jauh panas gitu ya. Semuanya terlihat coklat nih, yang seharusnya hijau saat musim kemarau. Berarti dalam pandangan aku tuh Sumba panas sekali gitu. Yes. Dan memang benar begitu. Panas ya, tantangannya ya panas, iya cuacanya panas. Saya sampai di sana itu 2 minggu kemudian saya langsung kena cacar air. Nah itu kan saya harus berdiam diri, bersemedi di rumah gitu kan, kurang lebih hampir 2 minggu juga, karena supaya benar-benar total sembuh begitu kan, total sembuh. Dan setelah itu saya kembali lagi beraktivitas gitu, saya nikmatin. Ya memang kalau tantangan di sana itu susah air, sulit air, benar-benar tuh susah airnya di sana. Jadi sampai saat ini pun juga masih terkendala di air itu sendiri, karena apalagi kebutuhan kita yang paling utama adalah air gitu kan. Jadi kalau ada hujan itu suatu anugerah yang air datang gitu, air datang. Jadi kita tampung air untuk bisa untuk minum, bisa untuk mandi. Jadi airnya itu sangat bermanfaat banget begitu. Oke, kalau tadi Kak Mita bilang saat hujan itu merupakan suatu anugerah karena di situ air sulit sekali. Nah, bagaimana kalau saat musim kemarau? Kakak tuh ambilnya dari mana? Kita harus lewatin pematang sawah ya, waktu yang saya lalui ya dulu ya, lewatin pematang sawah. Jadi tapi memang yang tempat saya berada itu bukan yang daerah bukit ya, memang bukan daerah bukit, tapi daerah datar. Tapi memang harus, kalau kita ambil air kita harus ngelewatin pematang sawah itu, dapat air yang bersih gitu. Dan itu harus cepet-cepetan, kalau enggak nanti keduluan orang, nanti udah dipakai mandi dan airnya kotor. Jadi kan harus cepet-cepetan. Pagi, kalau pagi bener-bener pagi. Kalau misalnya siang tuh, pas siang-siang tuh kan orang jarang tuh, males kan panas ini. Jadi waktu itu kita untuk kesempatan ngambil airnya tuh jam-jam, kalau pagi bener-bener pagi, kalau siang ya pas-pas jam siang begitu. Itu maksudnya dari sungai atau dari tandon air atau seperti apa Kak ngambil airnya itu? Itu ada mata air ya, orang sana bilang itu mata air. Jadi ada kayak batu gitu, tapi di sekelilingnya itu keluar air gitu loh. Maksudnya bisa nggak bayangin kayak susah ya tuh dibayangkan. Jadi kita masuk, kita pakai jerigen itu untuk isi airnya di situ. Dan nanti bergantian kiri kanan. Nah, teman saya biasa ngangkat air itu dia sudah terbiasa tuh, dia panggul di sini, di kepala. Terus di kiri kanan itu bukan hanya 2 jerigen, jadi 2 dia pegang di kanan, 2 dia pegang di kiri. Bayangkan kan betapa beratnya. Terus saya satu di kepala. Saya mau coba gitu kan. Ini menurut saya budaya yang baru gitu kan. Baru untuk cobalah saya coba. Nggak bisa, saya malah terpleset di sawah itu ya gitu kan. Akhirnya kan saya luka dong gitu kan. Jadi saya luka, terus udah akhirnya dibilang sama teman saya ini, udah Kak ini aja, maksudnya Kakak bawa satu-satu aja, jangan kayak ikut saya gitu. Oke lah sudah gitu. Itu yang berhari-hari kita lakukan kalau nggak ada hujan ya. Nah, adakah pengalaman unik yang Kakak rasakan, yang Kakak alami bersama anak-anak didik yang Kakak ajarkan di sana? Banyak. Mereka memang susah untuk pegang pensil. Pegang pensil itu kaku banget. Jadi ada yang harusnya kan pegang pensil begini ya, gini gitu. Jadi dia pegang begini. Sampai bolong kertasnya dong. Ya, sampai bolong bukunya yang dia pakai itu kan, bolong. Nanti belum lagi dihapus. Hapusnya dia sudah disediakan penghapus, tapi nggak, dia pakai air ludahnya tuh ngapus itu. Coba bayangin. Ya, itu satu yang susah pegang pensil. Yang kedua ini, misalnya saya ngajarin salah satu anak anak saya ajarin, yang lain nanti panggil bu, ibu, saya juga nggak tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu, maksudnya mereka tahu, tapi sengaja nggak panggil bu, nggak bisa. Bayangkan waktu itu dalam kelas saya itu ya lebih dari 25 anak, lebih dari itu gitu kan. Jadi kita
A dan B. Saya waktu itu di kelas A gitu kan. Kelas A kan masih susah ya gitu, masih awal-awal mereka Awal datang. belajar. Ya itu. Jadi saya di kelas A, tapi kita gantian sih waktu lalu dengan gurunya tuh kita gantian, maksudnya ditukar kelasnya gitu kan, gantian. Jadi ya itu, kalau misalnya nanti satu saya ngajarin anak, nanti yang lain dia akan panggil-panggil, ibu saya juga nggak bisa gitu. Ya bisa dimengerti gitu, bisa dimengerti. Kenapa? Karena di sana itu mereka itu bersaudara tuh lebih dari 3, ada yang 4, ada yang 5 bersaudara dan banyak gitu. Jadi kan memang perhatian untuk ke mereka anak-anak itu kurang gitu. Jadi memang perhatian ke dari orang tua ke mereka gitu. jadi untuk ke anak pun juga itu susah. Dan pengalaman lagi juga mereka juga belum terlalu open hal pendidikan gitu. Apalagi untuk anak-anak usia dini, apa sih kayak gitu kan. Ya memang berjuang banget itu waktu itu, pendidikan PAUD ada di situ gitu kan. Mereka berpikir bahwa langsung masuk SD aja bisa begitu. Langsung masuk SD aja bisa gitu. Jadi memang perjuangan ketika menyadarkan mereka untuk ini loh, pendidikan yang paling dasar, yang paling utama itu harus di pendidikan anak usia dini dulu. Selain itu ya, selain 2 poin yang tadi saya sampaikan ya, ketiga anak-anaknya itu kan di sini sangat aktif, dalam artian kita nggak bisa nih pakai suara pelan nih. Saya sudah terbiasa dengan suara yang biasanya pelan, lembut atau apa. Nggak bisa kita cuman nak duduk ya gitu, enggak gitu kan, anak terus sebenarnya itu kan nggak boleh ya kita mengucapkan dengan kata-kata itu, apalagi untuk pukul itu nggak boleh. Saya berusaha keras untuk saya tidak memukul, untuk tidak bener-bener saya berjuang loh, maksudnya apalagi kalau misalnya kita lagi udah di sana tempatnya panas gitu kan, tempat panas, belum lagi anak-anaknya yang kita harus ngadepin semuanya gitu kan, harus perhatikan semuanya kan, nggak bisa cuma salah satu, harus perhatikan semua itu. Mereka ini maksudnya untuk nulis pun juga masih susah, tadi yang saya bilang kan, untuk aktif juga begitu. Jadi yang saya lakukan adalah coba untuk pelan-pelan sih, misalnya meja di kelompok meja yang sebelah sini itu ribut misalnya, sedang ribut, saya coba untuk datang. Saya nggak mengeluarkan suara tenaga dalam saya gitu untuk meneriakin mereka untuk diam gitu, enggak. Itu saya berusaha untuk nggak seperti itu gitu kan, mengubah pola yang beda gitu kan, karena selama ini kan mereka takut kalau misalnya guru sudah disediakan penggaris di situ, gunanya untuk apa? Untuk mukul meja supaya anak-anak diam kayak gitu. Nah, tapi saya nggak gunakan untuk itu, maksudnya saya datangin ke mejanya, menjelaskan maksudnya anak-anak apa yang membuat anak-anak ribut, maksudnya apa yang membuat anak-anak ribut sehingga ini bu nanti pokoknya mereka bilang kayak itu. Tapi memang mereka sudah cenderung pakai bahasa Indonesia sih, maksudnya untuk pakai bahasa Indonesia. Hanya beberapa anak yang rumahnya agak jauh ke dalam itu yang mereka pakai bahasa daerah. Jadi ya kalau bilang bisa 50% lah gitu mereka pakai bahasanya. Tuh. Terus ada pengalaman lagi yang bagi saya ya lucu ya, aneh ya, gimana ya, geli-geli gimana gitu. Perlu ceritain nggak ya? Boleh. Silakan cerita aja nggak apa-apa. Jadi waktu lalu kami tuh cuma 2 orang gurunya. Jadi saya lagi sedang bercerita biasa masuk itu anak-anak kan, tadi saya belum jelaskan ya. Pertama mereka baris berbaris, nanti ada salah satu orang yang mimpin masuk kelas, terus berdoa terus bercerita. Nah waktu itu pas saya lagi cerita, satu anak ini dia mual gitu kan, bu bau gitu, apa gitu kan, apa kenapa? Saya sudah panik kan, saya kan langsung apa sih gitu kan, bau apa gitu, bau mau muntah bu kan gitu. Anak ini sampingnya mau muntah, kenapa? Ternyata yang di sebelahnya itu, maaf katanya, anak ini lagi diare, sakit perut gitu kan, sakit perut. Jadi kan ini di sampingnya tuh, aduh gimana? Terus anak yang sampingnya bilang mau muntah, akhirnya dia muntah beneran. Iya, dia saya, aduh gimana nih? Kan saya nggak mungkin teriak panggil ibu yang di sebelah kan ya. Aduh gimana terus ini? Ya sini jawab. Nah anak yang satu yang dari itu juga pas lagi dari. Bayangkan bagaimana paniknya saya,
mana dulu yang saya mau urus nih, oh lebih baik saya yang di hari ini dulu aja deh yang saya urus. Kalau yang anak yang satunya ini muntah, kalau ini anaknya ini udah dibawa ke kamar mandi pasti ini dengan sedikit air ya yang harus terbatas gitu kan, sedikit Di mana air itu sangat berharga di sana. benar sekali. Jadi bagaimana benar-benar untuk apa ya, ada tisu, selalu bawa tisu terus ini, tapi tetap kan masih ada, memang di kamar mandi harus disediakan air, terus ada sabun juga di situ. Tapi karena udah ini minta saya minta tolong, kan ada orang tua yang nunggu di situ, ada beberapa yang nunggu, terus saya minta tolong untuk orang tua dari anak ini bawakan baju, karena bajunya nggak bisa dipakai dong, nggak bisa dipakai. Jadi dia harus, orang tuanya datang terus bawain bajunya gitu. Karena anak ini nggak mau ini, dia mungkin kan dia malu apa, akhirnya dia ikut pulang. Itu juga buat saya sedih juga sih, ya anak ini pulang gitu. Terus selesai saya bersihin yang anak yang tadi yang sakit perut itu, ibu guru yang satu udah tanggap dulu, udah ngerti situasinya seperti apa. Anak-anak itu udah lari sana lari sini yang lain, karena kan guru gak ada di kelas, jadi anak-anak ada ini. Saya sudah gini, Tuhan saya ini, aduh gimana ini. Terus ibu guru yang satu sudah bersihkan kelasnya, terus saya bawa lagi anak yang muntah tadi ini, bawa ke kamar mandi untuk bersihkan gitu. Ya itu pengalaman saya yang itu baru saya pertama kali lo ngalamin begitu. Selama saya juga dulu pernah ngajar di Jawa belum pernah seperti itu. Ini yang benar-benar di Sumba ada banyak kekacauan yang saya ini alami, tapi ya bersyukur bisa ngelewatin itu. Itu sih maksudnya pengalaman yang saya bilang tadi, yang mengesankan, yang menggelikan, yang ya pokoknya campur aduk semuanya gitu. Ya seperti itu tuh. Sempat nggak ada perasaan ingin pulang aja deh, balik lagi ke Jawa gitu? Sempat pastinya untuk pulang aja gitu. Kayaknya aduh ngapain saya capek-capek gitu kan, capek-capek kesini dengan situasinya seperti ini. Tapi compassion untuk apa ya, rasa belas kasihan ke anak-anak itu yang buat saya nggak jadi untuk pulang gitu. Sudah berapa kali saya mau coba untuk pulang, tapi nggak jadi gitu. Kak, ada nggak pengalaman kakak dengan anak yang berkesan gitu, antara kakak dengan muridnya, yang bisa kakak ceritakan? Karena waktu lalu tuh saya kan lebih ke semua ya, saya mau merangkul ke semua gitu kan anak. Tapi ini ada yang maksudnya bener-bener saya perhatikan gitu. Satu anak ini masih pakai bahasa daerah. Saya penasaran banget gitu kan, dia pakai bahasa daerah. Terus banyak bukan luka, koreng ya namanya ya. Okay. Jadi bernanah gitu. Jadi anak ini kalau dipikir ngapain sih saya mau dekat sama anak ini gitu kan, apalagi anak ini. Tapi satu hal kayak saya itu terdorong untuk kayak ayo perhatiin dia. Dan memang ternyata dia memang di rumahnya juga nggak begitu mendapat perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya sibuk ke ladang gitu kan, karena mereka mayoritas kan petani, sibuk ke ladang. Dan dia anak TKA udah punya adik gitu, jadi kan memang kasih sayangnya belum full, bener-bener dia belum full. Memang anak ini badannya cukup gede, nggak kurus, tapi dia ya itu tadi ada banyak luka-luka. Dan dia sering pakai bahasa daerah. Setiap saya ngomong pakai bahasa Indonesia, dia jawabnya pakai bahasa daerah. Oh, tapi dia paham ya apa yang kakak omongin? Paham sebenarnya dia. Ibu guru yang sudah lama di situ menyampaikan bahwa anak ini paham, cuman untuk mengutarakannya dengan menggunakan bahasa Indonesia itu belum terlalu fasih gitu kan. Jadi lebih sering pakai bahasa daerah. Satu anak ini punya di sekolah itu sering ngantuk. Oke. Sama kayak saya kan, saya juga orang tipe-tipe yang suka ngantuk. Tapi ini kenapa anak ini kok selalu ngantuk gitu kan? Dia selalu duduk di belakang dan anak ini ngantuk. Dan punya daya, menurut saya ya mungkin dia punya kecerdasan yang lain gitu ya, misalnya kalau untuk nulis itu dia masih susah sekali, dia nggak bisa. Saya harus bener-bener ajarin dia sampai ada ayo anak-anak untuk maju di depan untuk nulis di papan tulis nih gitu. Biasanya anak-anak tuh lebih suka begitu, dipanggil satu-satu untuk nulis gantian.
ini gantianlah anak ini. Awalnya dia nggak mau, tapi saya berusaha untuk bujuk dia untuk ayo coba kamu bisa gitu. Meskipun dengan kakunya dia, saya pegang tangannya dia itu tuh kaku, entah karena apa. Dia selalu bilang, "Bu, sakit." Oke. Maksudnya, tapi dengan bahasa daerah. Tapi saya lupa apa bahasa daerahnya sakit ya. Maksudnya sakit karena di bagian ininya itu ada itu tadi luka yang korengnya itu tadi. Jadi dia membuat dia sakit dan akhirnya dia bilang sakit, nggak bisa gitu. Coba. Dia berusaha untuk kalau ini kasih bedak Kaladin ya waktu itu, kasih bedak Kaladin untuk supaya bisa mengobatin itu. Nah itu anak itu ya. Terus pernah dia suatu kali dia punya pengalaman, dia benar-benar mati-matian dia nggak mau sekolah. Padahal anak ini rajin sekolah nih, dia nggak mau sekolah, nggak mau. Di sepanjang jalan dia itu orang tua bapaknya yang nganter sambil dipukul. Sambil dipukul, ayo kamu harus sekolah gitu, ayo kamu sekolah. Itu saya ya ampun, saya rasanya kayak ya ampun Tuhan, jangan dong gitu. Tapi saya nggak bisa untuk langsung bapak jangan, nanti siapa sih kamu bu guru gitu kan, ini kan anakku. Maksudnya nggak sampai seperti itu sih, cuman saya pas ketika sudah sampai di TK baru dia bilang, Pak sudah stop, jangan lakukan itu, dia bilang gitu. Sudah tak aja ini, tapi tetap pada akhirnya dia tetap nggak mau sekolah. Tetap nggak mau sekolah. Dia nggak mau sekolah, dia tetap mau pulang. Kenapa, Kak? Entah seperti apa gitu kan, dia tuh kayak ada sesuatu lah, maksudnya di rumah gitu kan, di rumah biasanya dia langsung bangun apa. Nah ini mungkin pas dia posisi sedang masih ngantuk atau apa, terus dipaksa bangun lah gitu, dipaksa bangun sama mamanya. Jadi dia terus udah nggak mau gitu, dia nggak mau untuk sekolah. Terus tambah lagi bapaknya paksa untuk pergi sekolah. Itu yang membuat saya juga sedih ya. Pas saya datang ke rumahnya, pulang sekolah itu saya datang ke rumahnya, saya tanya kenapa tadi nggak sekolah. Tapi kan mamanya bisa bahasa Indonesia. Malasnya dia bu gitu kan. Dia bilang tuh padahal nggak malas loh, dia sering rajin sekolah gitu. Ya itu sih yang maksudnya membuat dia nggak mau untuk sekolah ya, karena merasa dipaksa. Dia ada paksaan gitu, dia nggak bisa dipaksa. Di sekolah pun juga saya nggak bisa maksa dia. Kalau misalnya dia nggak bilang enggak, ya dia sudah bilangin nggak bisa, nanti dia akan mengganggu yang maksudnya dia akan melakukan tindakan yang lain tuh sama di sekitarnya tuh. Entah dia mau mukul atau apa. Nah itu yang saya terus lalu pas kita berdoa sama-sama, itu anak ini benar-benar didoakan dan ditumpangin tangan. Kenapa sih sampai seperti ini gitu. Itu sih maksudnya anak yang begitu mengesankan. Dan ini kalau berkaitan dengan keterbatasan itu ya, kalau ada juga anak yang benar-benar dia ngerti nih maksudnya bu guru apa, itu dia udah ngerti nih, yang bantuin saya juga translate ini. Nah ini memang anaknya pendeta ya, maksudnya dia anak pendeta dan dia ya anaknya peduli sama teman-temannya gitu, care banget anaknya. Jadi ini yang selalu menulis saya juga berpesan sama dia gitu. Jadi saya kayak punya garis merahnya gini, garisnya merahnya gini Pak, bahwa ketika anak diperlakukan seperti apa di rumah itu juga mempengaruhi perilakunya sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan. Kalau orang tuanya memperlakukan anak itu dengan baik, dengan sangat berharga, dengan sangat ya sebagaimana layaknya orang tua memperlakukan anak, itu pasti anak akan tumbuh jauh lebih baik seperti itu. Itu juga saya lihat iya ya gitu, anaknya ini jauh lebih baik gitu. Dan sekarang saya mendengar dia sudah kelas 6 SD gitu, sudah kelas 6 SD semuanya gitu. Dan mereka ya masih tetap terus semangat untuk sekolah gitu sih. Ini cerita yang sangat luar biasa yang saya juga baru tahu nih, dan saya seperti membayangkan selagi Kak Jumita ini bercerita bagaimana cara mengajar dan mendidik anak, dan bagaimana aku melihat dari kacamata anak-anak dan kacamata Kak Vita sendiri. Ada nggak kakak pernah berkunjung gitu ke rumah anak-anak murid kakak, dan bagaimana ceritanya di sana? Ada buat jadwal sih untuk maksudnya sering ngunjungin anak-anak. Ganti-gantian berarti dengan guru yang satu? Sama-sama. Sama-sama gitu kan, sama-sama. Jadi kalau pas
beliau nggak bisa, ya saya sendiri yang pergi gitu, saya pergi. Tapi saya nggak sendiri, pasti saya akan ditemani dengan anaknya kalau nggak apa, untuk mentranslate bahasanya. Jadi nggak bisa saya jalan sendiri gitu kan. Udah. Kalau kunjungan ke tempat mereka ya seperti biasa kan, kunjungan tuh disuguhi minum. Jadi ya sesuatu yang menurut saya, apa ini gitu. Saya tuh dikunjungi, maksudnya saya disuguhi sirih pinang. Sirih pinang. Sirih pinang itu yang biasa digigit Iya. orang tua biasanya. Iya, betul. Di sana mau tua mau muda makan itu. Iya, sirih pinang itu. Nah, itu mereka suguhin kan. Pertama ada ini. Yang disuguhin pertama itu bukan air minumnya dulu, bukan. Jadi itu dulu ditaruh di meja, jadi ini kayak dipersilakan untuk ini. Ya sudah, saya ngangguk aja kan. Saya kan belum pernah nyoba. Saya coba gigit sedikit aja gitu. Ini rasanya sepet ya sih, maksudnya tuh ya aneh lah, pokoknya aneh gitu. Nanti kalau udah makan sama buah apa sih itu? Pokoknya itu ketika dimakan tuh rasanya getir gimana kalau menurut saya ya gitu. Tapi itu yang mereka makan, maksudnya itu mereka untuk kalau misalnya tamu mau itu sirih pinang itu disediakan mau ada pesta, mau kunjungan atau apapun itu pasti suguhannya itu untuk tamu ya. Iya, itu untuk tamu. Dan setelah itu terus diberikan suguhan air minum. Saya kalau sudah minta air minumnya air putih aja gitu kan. Enggak. Oh, harus minum air ini apa namanya? Kalau enggak kopi ya teh. Dan itu manis. Itu manis, jadi saya itu dulu ya. Kalau misalnya di kunjungan beberapa kali itu akan kenyang dengan minum air seperti itu. Loh, bukannya kalau di Jawa itu memang suka yang rasa manis-manis gitu Kak? Saya kan Jawa campuran, jadi nggak sama. Jadi saya orang Jawa yang sudah tidak tinggal di Jawa, maksudnya saya tinggalnya di Lampung. Jadi memang untuk manis saya nggak terlalu suka manis gitu. Gitu. Saya nggak terlalu suka manis. Tapi kan kita nggak bisa mau request untuk Bu nanti nggak usah dikasih gula atau mungkin sedikit aja gulanya, nggak bisa request. Apa yang sudah disuguhin ya harus diminum. Dan itu nggak, kalau di Jawa kan budayanya ditinggalin sedikit ya. Harus ada tinggal sedikit, nggak boleh diminum. Maksudnya untuk itu harus, kalau belum habis nggak bisa, harus dihabisin. Itu kalau misalnya saya kunjungan beberapa rumah, bayangkan. Jadi makanya diatur dalam satu hari itu mungkin hanya 2 gitu, 3, nggak sampai lebih. Karena suguhannya itu harus habis. Karena kalau nggak habis belum boleh pulang. Belum lagi kalau misalnya mereka sediain makan. Yang uniknya adalah mereka langsung potong ayam, dibakar, langsung dikuah gitu ya, dikuah langsung disuguhin, terus makan. Makanya diatur jadwalnya nih, karena benar. semua suguhan yang diberikan itu harus habis. Nggak sopan kalau nggak habis. Iya, betul. Kalau menyapa itu menggunakan hidung ya. Iya, dengan orang betul. mereka temui. Nah, aku penasaran nih. Itu dilakukan oleh sesama perempuan atau sesama laki-laki, atau boleh laki-laki dan perempuan? Kebudayaan di sana seperti apa? Ya, kalau di sana itu mau laki mau perempuan mau tua mau muda sama begitu, maksudnya harus ngelakuin itu. Cuman awal-awal saya juga nggak berani gitu, saya nggak berani kan. Tapi dibilang harus Bu, harus seperti itu loh gitu. Maksudnya saya waktu awal-awal saya nggak begitu. Karena kan. beda kebudayaan kan, beda dengan di Jawa itu seperti kayak itu terlalu dekat gitu. Iya. Jadi itu ya kalau saya lakukan itu dengan ibu-ibu begitu, ibu-ibu. Tapi kalau untuk yang dengan bapak-bapak atau mungkin anak-anak yang masih ini ya enggak gitu. Itu sih. Tapi mereka bisa mengerti. Selama kakak di sana, kakak itu apa namanya ya? Ya dibilang cium hidung gitu aja sih. Saya taunya itu sapa, menyapanya begitu. Berarti kakak selama ada di Sumba melakukan tradisi cium hidung itu dengan sesama perempuan aja gitu ya? Karena di sana kita harus selalu pakai kain sarung Sumba itu mereka ada. Jadi kalau misalnya kayak ke gereja itu biasanya orang juga pakai begitu, kain sarung itu. Mereka pergi tetap pakai itu. Pakai, apalagi orang-orang yang sudah tua-tua itu pasti pakainya begitu. Tapi ini kalau misalnya pergi melayat itu wajib, itu harus pakai. Kan saya nggak punya, ya pinjam. Jadi saya waktu itu nggak punya, jadi saya pinjam, dan itu memang harus
gitu. Jadi atasannya ya baju apa, terus bawahnya emang harus pakai kain tenun itu, tenunan Sumba itu. Kakak sendiri pernah nggak ikut tradisi mereka gitu, kebudayaan mereka, upacara adat mereka? Pernah? Dan gimana tuh rasanya tuh Kak? Ya, untuk tradisi itu apa ya? Saya sudah pernah ngikutin semua, dari tradisi yang penguburan orang yang belum percaya Tuhan sama orang yang udah percaya Tuhan. Itu beda banget. Itu sudah pernah saya ikutin. Terus untuk budaya pernikahan, awal-awal pernikahan masuk minta, istilahnya orang sana bilang masuk minta. Itu saya juga pernah ikut, dan itu ternyata seperti ini ya. Kak Mita ini kan bisa dibilang masih muda ya 20 tahunan, masih muda, dan mau menaruh hati, mau melayani di Sumba yang mungkin menurut saya sendiri juga nggak akan mudah hidup di sana, apalagi dengan anak-anak yang seperti itu. Untuk berkomunikasi aja sulit, apalagi untuk mengajarkan mereka suatu hal dari awal, dari cara mereka memegang pensil, memegang pulpen seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah suatu cerita yang menginspirasi dan luar biasa. Harapan kakak bagi masyarakat Sumba yang ada saat ini ataupun generasi-generasi mudanya untuk kedepannya itu seperti apa Kak? Harapannya untuk anak-anak yang muda, mereka bisa membawa transformasi untuk Sumba begitu. Jadi ada mereka bawa perubahan-perubahan begitu. Nah, dan untuk anak-anak muda tadi yang saya sampaikan, terus ketika pergi untuk mencari ilmu, pulang bawa perubahan, bukan pulang untuk kembali menjadi serupa dengan dahulu dari dulu, tapi benar-benar dia bawa perubahan untuk Pulau Sumba. Kak, aku nih pernah dengar nih, kakak ini suka nyanyi dan terdengar suaranya bagus nih menurut aku. Dan ada nggak sih lagu khusus yang mengingatkan kakak dengan Sumba? Kalau bisa dinyanyiin sedikit kalau juga. dibilang bagus, sebenarnya ya biasa aja sih. Nyanyi teringat untuk Pulau Sumba ya. Jadi saya waktu itu benar-benar pas di masa-masa yang sulit gitu. Menurut saya itu masa yang sangat Berat lah ya. berat. Itu saya teringat lagu yang berikanku hati seperti hatimu, itu yang lagunya. Siapa tuh pengarangnya aku juga nggak tahu. Tapi itu yang membuat saya saya minta Tuhan, berikanku hati seperti hatimu Tuhan, berikanku mata seperti matamu Tuhan. Jadi ya benar-benar itu bukan karena ini untuk saya, bukan, tapi untuk Tuhan dan juga untuk generasi yang ada di Sumba. Luar biasa sekali Kak. Oke sahabat pesat, langsung aja nih kita dengerin Kak Mita nyanyi lagu Sebab Darah Mereka Mahal. Silakan Kak Mita. Aku telah pergi serta aku kan pergi kepada mereka yang haus akan kasih-Nya. Biar ku lihat kasih-Nya menjamah mereka yang miskin, yang menderita, yang tertindas dimuliakan. Baiklah Kak Mita, terima kasih, suaranya bagus sekali. Terima kasih. Dan ceritanya juga sangat menginspirasi kita semua. Saya berharap kita akan ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih Kak Mita. Baiklah sahabat pesat, sampai di sini perjumpaan kita berbincang santai dengan salah satu guru di Sumba yang sangat menginspirasi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jika Anda merasa diberkati dengan tayangan hari ini, jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe, dan tidak lupa untuk di share ke kerabat-kerabat yang lainnya. Terima kasih sahabat pesat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. God bless you. Demi kasih-Nya aku kan pergi.